Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. mudah-mudahan sehat ya. Wajib, Pak. Ya, Pak berharap kita semua dalam kondisi sehat di bawah lindungan. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sehat ya, suci. Kita di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa beraktivitas, melakukan kegiatan belajar mengajar seperti sekarang. Mohon dengan kondisi seperti sekarang, Sudi kiranya anak-anak tetap menjalankan prokes ya, protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Iya, Pak. Iya, Baik, Abdul. Pak. Baik, Pak. Anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar, baiknya kita awali dengan kegiatan doa. Kegiatan doa, saya minta tolong, Pak minta tolong kepada Budi mungkin. Silakan Budi pimpin teman-temannya untuk melakukan kegiatan doa. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Budi. Hari ini semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Saya lihat lengkap sih ini semuanya. Pak. Iya, Pak. Hadir Untuk daftar hadir, karena ini adalah kegiatannya dalam bentuk sinkronus, Pak share linknya ya. Kita lanjutkan anak-anak. Sebelum kita mulai pada kegiatan pembelajaran, pastikan dulu anak-anak tempat atau kondisi anak-anak belajar dalam kondisi nyaman dulu. Ya, lingkungannya bersih, kemudian jauh dari tempat bising. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita feedback dulu materi sebelumnya tentang sistem pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada pertemuan sebelumnya. Ada nggak yang masih ingat anak-anak tentang materi sebelumnya? Sistem demokrasi di Indonesia. Iya, Suci, coba Suci. Terkait dengan materi yang minggu yang lalu. Iya, gimana kita kemarin sudah belajar, Pak. Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya, bagus sekali. Iya, Pak. Mengingatkan kita kembali pada materi sebelumnya Iya, Pak, ya. dengar suara saya, Pak. Iya, dengar Suci. Sangat jelas. Yang lain masih ingat materi sebelumnya? Ya, Sandra. Iya Pak, demokrasi itu kalau menurut pendapat Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana negara Indonesia itu menerapkan demokrasi Pancasila. Iya, bagus sekali. Ada tambahannya. Selain pengertian dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kemudian penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Menerapkan demokrasi Pancasila. Kita masuk ke kegiatan inti pada materi hari ini ya. Izin share screen anak-anak. Iya, Pak. Bisa dilihat dengan jelas anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Saya besarkan Pak. kembali ya, biar lebih jelas. Nah, hari ini kita akan belajar materi sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Menggali sistem ini ya, menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kompetensi dasar aspek pengetahuannya, kemudian aspek keterampilannya, yaitu menyaji hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ruang lingkup materinya, ini ruang lingkup materi yang akan kita pelajari sebentar. Yang pertama kita akan belajar tentang makna dan karakteristik hukum. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang fungsi hukum. Kemudian kita akan belajar penggolongan hukum, tujuan dari hukum itu sendiri, sumber hukum formal, dan yang terakhir adalah tata hukum di Indonesia. Nah, nanti setelah anak-anak mempelajari materi ini, nanti anak-anak harapannya, tujuan pembelajaran kita nanti adalah ini, anak-anak. Nanti akan anak-anak mampu menunjukkan sikap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam nilai-nilai sistem hukum di Indonesia. Kemudian nanti anak-anak akan mampu menggali informasi, akan mampu menunjukkan sikap disiplin terhadap sistem hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian nanti juga akan mampu menelaah sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nanti juga anak-anak mampu membuat hasil analisis tentang sistem hukum di Indonesia. Ini aspek penilaiannya, anak-anak. Nanti selama kegiatan pembelajaran, Bapak akan anak-anak aspek sikapnya, aspek keterampilannya, dan aspek pengetahuannya. Ya, sikapnya Pak akan nilai melalui observasi pada saat anak-anak melakukan kegiatan diskusi, termasuk penilaian di keterampilan hampir sama dengan penilaian sikap. Nanti pengetahuan nanti di akhir kegiatan pembelajaran nanti akan ada kegiatan evaluasi dalam bentuk evaluasi online, karena kita kegiatan belajarnya adalah dalam bentuk daring. Nah, selama kegiatan Pak nanti akan mempergunakan model nih, problem based learning. Di model pembelajaran problem based learning, nanti Pak akan memberikan satu persoalan atau masalah dulu. Anak-anak akan melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi masalah itu, dan anak-anak akan menyajikan permasalahan yang Pak sajikan. Ini anak-anak satu kalimat motivasi untuk anak-anak kaitannya dengan kita belajar hukum, ya. Cara yang paling ampuh untuk berdamai dengan keadaan adalah berdamai dengan diri sendiri. Mereka yang berdamai dengan dirinya akan berdamai dengan dunia. Jadi kalau kita taat pada hukum, mematuhi hukum atau tidak melanggar hukum, hidup kita akan sangat damai, anak-anak. Karena tujuan hidup kita kan seperti itu, anak-anak. Mencari kedamaian. Itu intinya. Nah, seperti apa hukum? Mari kita pelajari lebih lanjut sekarang. Saya punya satu tayangan video, anak-anak, untuk kita amati bersama. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegak hukum. Sahabat ilmu Pancasila, perlu kita melemparkan pertanyaan. Mengapa kita harus mengetahui hukum? Ada dua hal penting mengapa kita harus mengetahui hukum. Yang pertama adalah menghindarkan kita
dari tindak pidana. Dan yang kedua adalah menghindarkan kita dari manipulasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari dua hal penting itu ada 3 prinsip umum yang berkorelasi. Yang pertama, ignorantia juris nocet. Ketidaktahuan akan hukum itu berbahaya. Contohnya, kita mendapat pemberitahuan dari grup WA yang padahal isi pemberitahuannya itu adalah berita bohong. Lalu kita teruskan dan kita publikasikan di media sosial. Dan banyak orang percaya dan kemudian terjadi kegaduhan. Itu masuk dalam rumusan tidak pidana. Padahal maksud kita bukan berbuat tindak pidana, tetapi itu sudah masuk kategori tidak pidana. Maka sekali lagi, ketidaktahuan akan hukum itu berbahaya. Maaf, anak-anak, cukup jelas ya suaranya tadi dan videonya? Kurang dengar, Kurang Pak. dengar, Pak, nggak ada suaranya. Sudah putus-putus, Pak. Mungkin jaringan kali, Pak. Iya, mungkin jaringan ya. Ini masalahnya kalau kita belajar situasinya sinkronus, anak. Kira-kira dari apa namanya video yang anak-anak dengarkan tadi atau amati tadi, apa yang kira-kira anak-anak bisa sampaikan terkait dengan ini? Banyak, Pak. Coba Yudi ya, coba Yudi. Apa yang bisa disampaikan? Tadi kan di video itu kalau kita ingin tahu hukum, sekarang fenomena yang terjadi sekarang, apalagi di pemerintahan, mereka itu tahu hukum tapi kok malah melanggar hukum, Pak. Aneh kan? Seperti itu. Justru yang bermain di dalam hukum itu justru orang-orang hukum sendiri itu, Pak. Yang seolah-olah dalam pelaksanaannya itu mereka memainkan hukum dengan kekuasaannya itu, gitu, Pak. Iya, bagus sekali konsepnya Yudi. Apa namanya? Mereka yang dianggap oknum ya, kita sebut. Iya, oknum betul, Ya. Pak. Mereka yang dianggap tahu sebenarnya tentang hukum, malah mereka sendiri yang melakukan pelanggaran hukum terhadap Iya, hukum itu betul, sendiri. Bagus sekali pernyataannya, statementnya dari Yudi. Terima kasih Yudi. Iya, Pak. Siapa berikutnya? Nurhaida. Ya, silakan Nurhaida. Saya, Pak. Iya, silakan Nurhaida. Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Bagaimana upaya pemerintah untuk menindaklanjuti seperti yang ditanyakan oleh teman kami Yudi tadi terhadap pihak-pihak pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum, Pak? Terima kasih, Iya. Pak. Nurhaida, kalau ini bertanya ya, kita masuk ke ranah ini dulu ya, biar mengerucut arah pembicaraan kita, anak-anak. Ya, saya tampung dulu, bukan berarti Nurhaida, bagus sekali pertanyaannya. Saya tampung pertanyaannya dulu, tapi pembicaraan kita biar mengerucut ke apa namanya tanggapan terkait dengan video yang Pak tampilkan tadi. Ya. Sekali lagi, Pak tampung dulu sementara pertanyaannya, nanti kita bahas bersama ya. Yang lain, silakan sampaikan. Apa? Iya, Nurhaida. Silakan yang lain. Penting nggak kita Saya, Pak. Oh ya, Bu Hotma ya. Silakan Hotma. Iya Pak, terima kasih Pak. Dari video yang ditampilkan tadi, saya amati bahwasanya hukum itu dapat berjalan baik jika antara hak dan kewajiban itu seimbang, Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Prinsipnya yang disampaikan oleh Hotma, hukum itu bisa berjalan dengan baik bila ada apa namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu pada prinsipnya. Ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu prinsipnya yang disampaikan Hotma. Yang lain terkait dengan tadi. Wahyu, ya Wahyu Arum. Silakan Wahyu Arum. Mohon maaf, sedikit menambahkan saja Pak. Silakan, Di hukum silakan. itu menurut saya bisa berjalan dengan baik kalau muncul adanya kesadaran hukum dari masing-masing individunya. Iya, bagus sekali pernyataannya. Bagus sekali nih pernyataannya, semua rata-rata argumennya sangat bagus sekali nih anak-anak. Ya, jadi intinya ada kesadaran ya,
dari warga negara untuk patuh dan taat terhadap hukum gitu intinya. Ya. Dari internet. Berarti dari video tadi yang Pak tayangkan, intinya kita sangat penting memahami hukum ya. Kadangkala Nana, apa yang kita lakukan, kadangkala kita tidak tahu Nana bahwa yang kita lakukan itu melanggar hukum. Contoh di statement video tadi Nana, kita menerima informasi dari grup WA, kemudian kita teruskan, padahal kita tidak tahu bahwa informasi yang kita terima dan kita teruskan itu adalah berita bohong. Yang mana informasi yang kita teruskan itu karena dalam bentuk berita bohong, itu adalah melanggar tindak pidana. Jadi sangat berbahaya Nana, kalau kita tidak mengenal hukum, itu prinsipnya. Setuju ya semuanya ya, terkait dengan pernyataan Pak? Betul. Setuju, Iya, Pak. Pak. Setuju, Pak. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan statement atau pernyataan terkait dengan video tadi sebelum kita masuk ke langkah kegiatan pembelajaran berikutnya? Tidak, Pak. Tidak Pak, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Untuk mengerucutkan arah pembicaraan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini Pak akan bentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok. Ini karena jumlahnya kurang lebih 30 ya. Jumlahnya 30. Saya bentuk menjadi 5 saja, berarti saya masing-masing hanya 6 orang ya. Ini ada kasus atau LKPD ya anak-anak, lembar kerja peserta didik. Ini LKPD-nya saya share di pesan ya. Ini LKPD-nya Nana. Isi pertanyaannya sama dengan yang ada di slide yang Pak share screen. Silakan bentuk kelompok dulu. Masing-masing kelompok jumlahnya ada 5 kelompok nanti. Silakan dibahas ini. Kemudian bahan ajarnya kembali Pak share di pesan sebagai literatur untuk mengerjakan LKPD. Ya. Kelompok sudah terbentuk kan anak-anak? Belum, Pak. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. LKPD-nya sudah Pak bagikan itu, silakan di-download melalui link yang sudah Pak bagikan. Ya. Kemudian bahan ajarnya juga sudah Pak share melalui pesan Meet ini. Silakan berdiskusi melalui kelompok. Selain bahan ajar yang Pak share tadi, silakan anak-anak mencari literatur. Karena anak kan sudah pegang buku teks atau melalui internet. Anak-anak kan bawa ponsel, silakan cari literatur itu. Silakan dikerjakan dulu, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti kan Pak masuk ke kelompoknya masing-masing. Pak akan bimbing secara individu maupun kelompok. Izin Pak. Iya, ya. Silakan Abdul. Kalau boleh Pak, kembali tayangkan yang LKPD tadi itu Pak. Soalnya jaringan saya ini kurang kuat Pak. Oh begitu, Abdul terkendala. Nggak masalah Abdul. Iya, iya Pak. Iya, iya. Iya, ya Pak. Sudah kelihatan ya, Abdul? Yang terkendala jaringan yang tidak bisa mendownload boleh dicatat di buku, di buku tulis. Silakan dicatat. Sementara waktu dikerjakan di buku tulis ya, anak-anak bekerja di kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan yang Pak sampaikan tadi di awal, karena kita mempergunakan model problem based learning, nanti
hasil diskusi anak-anak di masing-masing kelompok itu akan anak-anak sajikan, anak-anak akan presentasikan, dan kita akan diskusikan bersama-sama. Iya, Kalau Nureda. nggak bawa laptop gimana Pak? Kalau nggak punya laptop gimana Pak ngerjainnya? Silakan pergunakan media yang dimiliki ya. Jangan memaksakan, Nureda, termasuk teman-temannya yang lain ya, anak-anak yang lain. Jangan memaksakan. Prinsipnya, apapun fasilitas yang anak-anak miliki, seperti Abdul tadi, tidak bisa mendownload LKPD-nya, dicatat, saya sudah tunjukkan ini. Pada prinsipnya, pergunakan fasilitas yang memungkinkan, yang bisa dijangkau. Prinsipnya begitu. Jangan mempersulit diri anak-anak. Ya, terima kasih kembali. Bagus sekali, Iya, Pak. Pak. Iya, makasih ya Pak. Sudah ya? Sudah selesai ya? Waktu kita sudah habis ini anak-anak. Waktu kita sudah habis. Silakan masing-masing perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya yang tadi terkait dengan LKPD yang sudah dikerjakan. Silakan kelompok siapa dulu? Hotma, jaringannya memungkinkan nggak Hotma untuk menyampaikan? Atau Sandra, jaringannya saya lihat bagus ini Sandra. Silakan sampaikan hasil pekerjaan di kelompoknya. Baiklah Pak, dari tugas yang saya sudah kerjakan, adapun makna dari hukum itu merupakan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap warga negara, yang apabila dilanggar itu akan dikenakan sanksi. Kemudian fungsi hukum tersebut untuk menciptakan ketertiban serta keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Kemudian penggolongan hukum itu, hukum digolongkan dari beberapa jenis, dari bentuknya, dari isinya, kemudian dari waktu berlaku hukum tersebut. Kemudian sumber hukum formal itu kalau di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menjadi dasar hukum tertingginya. Demikianlah yang bisa saya uraikan, Pak. Iya, terima kasih dari kelompok 1 sudah menyajikan materi hasil pekerjaan LKPD-nya. Silakan kelompok yang lain menanggapi dulu terkait dengan kita diskusi ya untuk penyajian materi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan anggota yang lain dulu dari kelompok yang lain, anggota dari kelompok yang lain mau mengajukan pertanyaan atau mau menyampaikan pernyataan terkait dengan materi yang sudah disampaikan dari kelompok 1. Silakan. Ya, bagus ya. Dari kelompok 1 sudah menyajikan prinsipnya terkait dengan materi. Dari kelompok 2 juga sudah menyajikan. Dari kelompok 3 sampai kelompok 5 sudah selesai menyajikan terkait dengan materi. Dari hasil diskusi tadi, anak-anak, coba ditarik sebuah kesimpulan. Terkait dengan, iya, coba Abdul. Abdul. Iya Pak. Oh ya, Pak. silakan Abdul. Kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini bahwa yang pertama ialah seorang penegak hukum harus berbuat adil terhadap siapapun itu tanpa dia punya jabatan dan lain sebagainya.
Yang kedua ialah hukum harus ditegakkan pada setiap warga negara, dan setiap warga negara harus taat terhadap hukum atau aturan-aturan yang oleh pemerintah, baik itu hukum formil maupun hukum non formil. Dan hukum formil ialah Undang-Undang Dasar 1945, adapun hukum yang formil atau tidak tertulis ialah hukum-hukum adat. Terima kasih, Pak. Iya, bagus sekali hasil kesimpulannya tadi, sudah sangat mewakili itu. Ada lagi, silakan disampaikan kesimpulan dari hasil kita tadi. Abdul tadi melihat dari unsur penegak hukumnya ya, kemudian dari klasifikasi hukum atau jenis-jenis hukumnya, ya, bahwa itu berangkat dari penegak hukumnya dulu, ya, karena dia sebagai founding father istilahnya, memberikan contoh ke bawah nanti, biar nanti sebagai story tauladan istilahnya ya. Silakan disampaikan kesimpulannya, sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Abdul tadi. Silakan. Yang lain disimpulkan. Saya, Pak. Siapa ini? Sandra ya. Silakan Sandra. Iya, Pak. Hukum itu sangat penting sekali diterapkan di dalam kehidupan, karena hukum itu menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian warga negara harus taat di dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut. Kemudian penegak hukum juga harus disiplin di dalam menegakkan hukum tersebut, karena ketika pelanggaran hukum itu dibiarkan, itu akan menjadi pembiasaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian, Pak. Baik, kalau tadi Abdul melihat dari sisi penegaknya, sekarang Sandra Dewi itu melihat dari kacamata warga negaranya. Selain warga negara, juga dilihat dari kacamata selain dari warga negara, juga dilihat dari kacamata penegak hukum itu sendiri. Nurhaida, ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kesimpulan juga yang bisa saya ambil, Pak, hukum itu akan bisa tegak kita semuanya menyadari betapa pentingnya hukum itu, Pak. Jadi butuh kesadaran dari setiap kita untuk melaksanakan hukum itu agar hukum itu bisa tegak, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, dibutuhkan kesadaran dari dalam diri, ya. Wahyu Arum, silakan. Boleh menambahkan, Pak? Silakan. Untuk kesimpulannya, Wahyu, sangat jadi, boleh. Dilihat dari sifatnya, hukum itu sifatnya ada mengatur dan memaksa. Nah, dari sifat mengatur ini menjaga ketertiban kehidupan yang ada di sekitar kita. Kemudian memaksa, hukum itu memaksa siapapun yang ada di situ, maka harus taat pada hukum itu, sehingga akan tercipta suatu keadaan yang tertib dan disiplin, Pak. Ya, Wahyu Arum dilihat dari aspek sifatnya, ya, bahwa hukum itu sifatnya memaksa, mengatur, ya, dan mengatur supaya warga negara menjadi tertib gitu ya, dan aman, gitu. Betul. Bagus, sangat menarik sekali kesimpulannya, Nana. Nah, berarti anak-anak sudah memang benar-benar melakukan kegiatan diskusi, sangat antusias, ya. Terbukti dengan anak-anak bisa menarik sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa sekali, anak-anak. Ya, nah di sini saya tekankan pada prinsipnya ini, anak. Sederhananya seperti ini bahasanya. Hukum itu merupakan aturan atau tata tertib dan kaidah hidup. Itu prinsipnya, sederhananya seperti itu bahasanya. Ya, kalau mungkin anak-anak mendengar bahasa hukum itu sepertinya, wah, hukum gitu, seperti apa ya gitu ya. Kalau mungkin terkait dengan aturan, tata tertib, karena anak sebagai seorang siswa kan sering mendengar tata tertib sekolah gitu. Ini yang mungkin sering dengar bahasanya. Sederhananya hukum itu seperti ini. Aturan, tata tertib, dan kaidah hukum. Itu prinsipnya ya, sederhananya. Nah, secara ilmiah, hukum itu didefinisikan seperti ini. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan
sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang mau menaatinya. Karakteristik hukum ini adanya perintah dan larangan, ya. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua seperti yang disampaikan Wahyu Arum tadi, karena sifatnya memaksa. Kalau hukum tidak memaksa, anak-anak, itu akan berkorelasi pada dampaknya. Anak-anak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau tidak usah terlalu lama, 1 menit saja tidak ada hukum. Fungsi hukum itu sebagai sarana sosial kontrol. Sebagai sarana sosial kontrol itu adalah memberikan suatu batasan tingkah laku terhadap masyarakat agar tidak melakukan peraturan yang menyimpang. Itu memberikan batasan agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Itu maksudnya, yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol. Kemudian yang kedua, fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial. Ini hukum berperan menciptakan perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang jauh lebih baik. Sebagai sarana sosial. Kemudian sebagai simbol, fungsi hukum sebagai simbol. Itu menyederhanakan peristiwa tertentu sehingga dipahami baik oleh pihak yang melaksanakan, penegak, maupun yang ditegakkan. Kemudian fungsi hukum sebagai sarana politik. Itu hukum berfungsi untuk memperkukuh kekuasaan politik. Kemudian fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Jelas ya, hukum itu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Hukum berdasarkan sumbernya itu ada hukum undang-undang, ada hukum kebiasaan, ada hukum traktat, ada hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang itu mencantum dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan namanya, ya. Hukum kebiasaan itu menyangkut hukum yang menyangkut kebiasaan. Traktat itu hukum yang diterapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Tujuan hukum, nah ini dia ini. Tujuan hukum. Ya, kenapa perlu ada hukum? Yang pertama yang jelas melindungi kepentingan masyarakat, mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, mencapai keadilan bagi masyarakat, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan apa, anak-anak? Apa kesimpulannya? Ya Pak, bahwa setiap warga negara harus patuh dan taat terhadap hukum, Pak. Iya. Yang lain, salah satunya, Suci Amelia. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini menurut saya, Pak, bahwa hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang bersifat memaksa dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Adapun fungsi hukum itu menciptakan ketertiban dan mengatur masyarakat. Itu menurut saya, Pak. Iya, bagus sekali pernyataannya. Hukum pada prinsipnya, Suci Amelia ada lagi? Enggak. Pada prinsipnya mengatur tingkah laku. Supaya menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Itu pada prinsipnya. Sudah, Pak. Oh ya, jaringan mungkin ya, lambat masuk. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepada manusia. Ya, jadi tujuan hukum itu melindungi kepentingan masyarakat, mengatur dan menciptakan tata tertib, mencapai keadilan bagi masyarakat, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu prinsipnya. Jadi seperti kata Mutiara tadi yang saya sampaikan, bahwa
kita wajib mengenal hukum anak-anak. Kita wajib mengetahui hukum agar kita bisa mengontrol, agar kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan itu melanggar atau tidak terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Berikutnya, saya akan lemparkan evaluasi, Nana. Perhatikan waktunya Pak ya. Iya. Udah lewat nih. Silakan dikerjakan anak-anak sebagai tolak ukur bahwa anak-anak sudah berhasil. Itu linknya sudah saya kirim. Iya, sudah ya. Sebagai refleksi anak-anak, intinya anak-anak harus taat hukum. Ya, sebelum taat hukum anak-anak harus tahu dulu seperti apa hukum itu. Ya. Nah, kemudian ini dari hasil pekerjaannya sudah terlihat hasilnya karena dalam bentuk online, hasilnya sudah saya bisa lihat langsung. Ya. Ini ada 3 orang yang belum tuntas ini. Inti remedinya nanti saya akan saya akan berikan minggu yang akan datang remedinya. Untuk pertemuan berikutnya kita masih di KD yang sama, Nana. Cuma kita membahas masalah sistem peradilannya. Ya, anak-anak, mohon diberikan refleksi saya. Apakah terkait dengan materi yang saya ajarkan, saya terlalu cepat menyampaikan? Pas? Tidak. Pas ya? Ya. Ini sebagai refleksi untuk kegiatan belajar berikutnya, anak-anak. Kemudian mohon anak-anak tetap belajar, ya. Tolong dipelajari materi terkait dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Karena waktu ini sudah selesai, saya karena kegiatan belajar kita diawali dengan doa, kita tutup kembali dengan doa. Saya minta tolong kepada Sandra, jaringannya bagus saya lihat Sandra ini. Pimpin doa untuk. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebagai rasa syukur kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sandra. Iya, sama-sama. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang, Nana. Siang. Oke, makasih Pak Made sudah tampil. Sekarang giliran Pak Yudi sama Ibu Priska memberi saran kepada Pak Made. Pertama saya beri kesempatan kepada Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Salam, silakan Pak. Menurut saya Pak, untuk yang ditekankan ke Pak Made yaitu masalah penyampaian materi Pak. Dan di sini penyampaian materinya tadi kurang interaktif antara antara Bapak dengan siswa, mungkin seperti itu. Jadi ada titik kejenuhan kepada siswa seperti itu Pak. Ya, untuk yang pertama yang ditekankan di sana. Yang keduanya itu Pak, di awal itu masalah pembukaan Pak, tidak ada istilahnya penyemangatnya kurang seperti itu Pak. Jadi kami atau sebagai siswa itu untuk mempelajari itu tidak ada tidak ada semangat seperti itu. Itu yang saya rasakan mungkin Pak. Untuk yang lainnya itu sudah cukup bagus Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Yudi. Bu Priska, halo Bu Priska. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Made. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Made, untuk pembelajarannya sudah bagus. Mulai dari pembukaan, tapi memang benar apa yang dikatakan sama Pak Yudi tadi, motivasinya kurang motivasi tadi ya Pak. Terus pembukaan mulai dari berdoa sampai itu sudah bagus, penyampaian materinya juga sudah bagus, cuma tadi mungkin yang menampilkan video kendala dari sinyal ya Pak, jadi agak kurang jelas. Penutupnya juga sudah bagus.
Sudah itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Priska. Pak Arjat. Assalamualaikum Pak Arjat. Waalaikumsalam Pak Jamal. Ada saran Pak Arjat? Tadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam. Jadi saya perkenalkan dulu ya, saya baru aktif bergabung. Saya guru pamong di sini, nama saya Arjat. Dari presentasi Pak Made tadi mengenai pembelajaran itu, jadi yang dikatakan Pak Yudi sama Priska itu memang sudah benar kekurangannya ya, tetapi saling menutupi. Dia kekurangannya ada, tapi kelebihannya juga ada di situ. Jadi mengenai pembukaan kegiatan inti dan seterusnya itu sudah seperti pembukaan salam sudah ya, persepsinya mungkin diperbaiki sedikit ya, pengantarnya juga diperbaiki sedikit, tapi ada yang materi-materi yang lain sudah saling menutupi. Yang saya tekankan di sini ini mengenai karena kita ini pembelajaran online, jadi kita harus memperhatikan teknologi ya, teknologinya yang digunakan. Karena teknologi ini baik kita maupun peserta didik itu kita perhitungkan. Contoh tadi seperti tayangan video, ya. Tayangan video tadi itu kemungkinan kita punya internet bagus, tetapi peserta yang tidak bagus, jadinya seperti itu. Jadi kita harus membuat konten, membuat video itu disesuaikan dengan peserta. Ya, jangan keinginan kita, harus disesuaikan dengan peserta. Itu yang harus itu dari teknologinya. Jadi selanjutnya mengenai membuat pembelajaran online ini harus terencana, ya. Jangan terencananya itu kita sudah mempersiapkan segalanya, ya. Karena pembelajaran online ini biasanya terjadi itu bukan hanya siswa yang belajar, tetapi sama orang tuanya. Ya, biasa siswanya itu di sini nanya, "Pak, bagaimana ini? Bagaimana begitu, Pak?" Jadi biasanya sudah dengan orang tuanya di situ. Jadi kita harus benar-benar pembelajaran online ini kita harus menguasai, ya, menguasai apa yang harus kita sampaikan hari ini. Jadi RPP-nya benar-benar dibuat dengan terstruktur, ya. Karena pembelajaran online ini kadang penyampaian itu karena kita beberapa sisi itu biasa ada mengerti, ada tidak dan seterusnya. Karena belum kendalanya materinya, kendalanya teknologi dan lain sebagainya. Ya untuk sementara itu dulu Pak Jamal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak masukannya. Pak Made. Ini saran pertama saya gini, batasi, ini kan di rencana tindakan itu kan memang 2 kali 40 menit ya, apa SMP Pak Made apa SMP ya? SMK Pak. SMA 2 kali 45 menit. Nah tentu di tujuan itu harus direm, tidak semua tujuan disampaikan karena waktunya juga tidak terlalu panjang, jadi di manage dari sisi materinya Pak. Itu yang pertama catatan saya supaya durasi waktu yang tersedia itu semua komponen bisa tersampaikan. Yang penting. Dari pendahuluan, pembukaan, inti dan penutup sampai penilaiannya harus itu dilakukan. Karena itu direm sedikit penyampaian materinya, dibatasi dulu. Memang cenderung Pak Made ini agak lambat, pelan bicaranya. Pelan. Jadi itu yang kemudian saya setuju dengan, mohon maaf ya Pak Made. Iya Pak, sebagai bahan masukan. Dan Ibu Arum dan Ibu Priska sama Pak Yudi tadi bahwa semangatnya itu yang kurang. Ya, jadi motivasinya itu yang jadi kegiatan interaktifnya itu memang agak kurang. Mungkin karena pertama Pak Made pendahuluan nih, jadi mungkin mencari-cari format ya. Lalu kemudian mungkin persoalan jaringan, memang video terkait lawyernya tadi itu yang tidak terdengar dengan bagus.
videonya. Jadi betul Pak Arjat sampaikan tadi perlu dikontrol ini semua. Tetapi sisi lain Bapak juga kuat, misalnya pemanfaatan IT-nya ini juga sudah sudah bagus, bahan ajarnya sudah ada linknya, daftarnya sudah ada linknya, jadi sisi itu juga kuat Pak Made. Tetapi memang ini Pak perlu itu semangat. Ya Pak. Ya itu yang perlu ini. Ritme cara bicaranya Pak Made itu agak panjang, baru mulai panjang, jadi banyak sekali yang ini waktunya itu yang terlalu ini. Jadi sehingga kemudian sempat orang mengantuk baru muncul lagi, jadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kekuatan lain juga muncul. Ya. Jadi waktunya juga memang agak panjang tadi gunakan karena Pak Made mau selesaikan semua materi itu. Ya, itu juga problem. Karena ini latihan Pak, kita dibatasi hanya 50 menit. 50 menit itu termasuk di dalamnya sudah diskusi seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang lain ini catatan, kalau panjang materinya dibatasi saja, dibatasi materinya, tetapi harus rangkaian semua kegiatan itu mulai pembukaannya, inti dan penutupnya harus terlakukan. Ya, bisa Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Pak Made, Pak Yudi dan Ibu Priska sudah memberi saran. Mohon maaf Pak Made, tidak ada lagi, tidak usah diterima saja. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sebagai perbaikan ya benar. Terima kasih. Ya. Pak Arjat, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Ibu Ida, apakah sudah siap Ibu Ida?